Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wonder People, ketemu lagi dengan saya Melanie di Wonder Home Library Channel. Kali ini saya kedatangan tamu nih, jauh dari Bogor. Dan tidak lain ada adik saya sendiri. Kita langsung aja tanya deh ya, biar biar tahu banyak tentang beliau. Coba langsung aja. Apa kabar dulu ya? Kok belum tanya nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah, semakin sehat luar biasa. Alhamdulillah. Gimana? Di Jogja ini udah berapa lama ya? Seminggu ya? Ya, 1 pekan. Gimana rasanya di Jogja? Rasanya sangat bahagia, semangat, betah, dan lain-lain. Betah. Kenapa betahnya? Hal yang membuat betah itu apa di sini? Kan apa gitu yang menarik atau yang membuat betah? Ya, sepertinya banyak orang-orang yang positif, tempat-tempat yang bagus, yang positif juga. Jalan-jalan rapi, ramai. Sejauh ini saya belum menemukan kemacetan. Itu diantaranya. Dan museum-museum pun itu terlihat rapi, terang gitu, Dibandingkan dengan di mana? Berarti lebih terang, lebih rapi di gitu? Di suatu tempat. Di suatu tempat. Ya, ada kan suka kadang-kadang museum itu jadi serem. Serem ya? Ya. Dan ini, identik dengan yang serem-serem serius gitu ya? Bosan gitu. Misteri ya. Dan ini koleksinya banyak sekali. Ini kemarin saya di Museum Predeburg itu dekat Malioboro di daerah situ. Itu banyak dioramanya. Itu saya masih punya 1 hutang diorama atau 2 gitu ya. Diorama itu apa? Ya semacam perekaan gitu kan, menampilkan adegan-adegan yang waktu tempo dulu gitu. Oh itu kan, diorama ya namanya ya. Banyak berarti, senang ya. Alhamdulillah berarti udah seminggu tapi tetap kayaknya belum puas. Ya bisa dikatakan belum puas. Nah cuman kalau saya kelamaan di sini ya takutnya di sini juga bosan. Bu Jogjanya yang bosan. Iya. Insyaallah mudah-mudahan nantilah. Ya alhamdulillah kalau suka ya, senang ya, betah gitu dengan kondisi yang ada. Ini kan tadi ngomongin tentang museum atau apa gitu. Ini ada kayaknya ada hubungannya dengan film film yang dibikin ya? Ya. Apa film judulnya tuh? Taring Kembar Macan Revolusi. Dan itu genrenya adalah film indie ya? Film indie, film independen, film sendiri. Independen. Ya. Nah itu apa? Mengenai perjuangan. Perjuangan. Mulai dari proklamasi, kemudian pasca proklamasi juga. Itu ada di situ. Itu awalnya itu idenya tuh bikin kayak gitu tuh apa? Dari mana? Dan apa yang Kok kepikiran itu bikin film kayak gitu? Ya setiap 17 Agustus biasanya saya suka kerasa terharu, kemudian semangat, sedih dan lain-lain. Tapi saya bingung harus ngapain tuh kan. Apa yang harus saya lakukan untuk bangsa ini gitu kan. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Kemudian saya mencoba diri untuk berpakaian pahlawan, kemudian datang ke museum perjuangan di Bogor ya, museum peta dan lain-lain, ngajak keluarga seperti itu. Kemudian ada uang beli ontel itu kan untuk lebih menghayati. Ada berapa ini ontelnya? Baru 9 sekitar. Baru 9. Itu ontelnya aja ya, kalau yang sama yang lain sih alhamdulillah itu. Mesin tik zaman dulu, mesin jahit zaman dulu, itu juga untuk kebutuhan film. Nah, pertanyaan tadi kenapa kepikiran untuk membuat film? Waktu saya suka posting-posting di status WA atau di Facebook itu kan, salah satu kawan saya, termasuk guru saya juga, guru acting, sutradara juga, beliau menawarkan untuk membuat film. Bagaimana kita buat film aja sekalian? Emang saya juga sih sebenarnya pengen buat film ya, cuman nggak tahu nih kapan momennya dan kira-kira bagaimana prosesnya. Nah udah itu singkat cerita, ini udah dibuatkan lah dan digabungkan dengan film-film aslinya. Jadi perang-perang asli, Belanda asli, Jepang asli. Jadi kita nggak usah ngasih royalti atau ngasih honor kepada mereka juga gitu. Jadi digabungkan seolah kita masuk ke dunia itu, dunia peperangan saat itu ya. Ya. Kita tugasnya paling ngerapat, kemudian atau bukan rapat aja, kita diskusi, kemudian ngobrol, menyemangati pidato dan lain-lain. Ya, mereka yang momen-momen yang ini ya legendnya ya, momen-momen yang
apa sering kita lihat gitu, Ya, yang bersemangat, yang akrab di telinga di pemirsa, telinga dan dilihat di TV-TV gitu kan ya. TV, buku-buku dan lainnya seperti itu. Oh, dari situ ya, pertama dari apa, terharu, kemudian kecintaan. Kok apa yang bisa aku lakukan gitu. Iya, akhirnya kemudian tadi ya pakai pakaian kayak gitu. Itu berkunjung ke museum-museum. Itu tuh sebelum bikin film ya. Awalnya kayak gitu dulu. 2019-an 2018 itu udah mulai kerasa tapi belum terlaksana gitu kan. Ya kalau 17 Agustus biasanya kadang-kadang saya suka pengen jadi tentara gitu kan. Tapi kan udah kadaluarsa ya maksudnya. Udah pengen, tapi ngapain ya, apa jadi pahlawan. Tapi tetap insya Allah saya pengen jadi pahlawan dengan cara saya sendiri seperti itu. Iya. Aslinya 2019 kita bentuk peci Peduli dan Cinta Indonesia. Itu dibikin siapa? Dia pengen mencetus. Saya sendiri. Oh, peci. Tulisannya PETJ, dibacanya peci. Oh. Singkatannya Peduli dan Cinta Indonesia. Dan itu ada filosofinya. Apa? Di dalam buku Cindy Adams, ya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Itu dikatakan, kata Bung Karno, kita harus memiliki ciri khas tersendiri. Ya. Peci yang biasa dipakai untuk buruh-buruh, para pekerja dan lain-lain, kita gunakan untuk menunjukkan simbol Indonesia Merdeka. Itu kata Bung Karno. Dan saya temukan setelah beberapa bulan penggunaan peci itu, penamaan peci itu ternyata. Ada ya ternyata. Ada, iya, jadi semakin kuat gitu. Oh, itu sebenarnya sebelum baca buku itu. Sebelum baca buku itu. Iya. Dan malah kemudian pas ketika baca itu kok ada. Iya, jadi kayaknya kalau Bung Karno menyaksikan kayaknya bagus, teruskan ya, kayaknya seperti itu. Dan makanya saya menamakan diri Bung Karna. Bung Karna. Iya. Karena ya di Sunda kan Karna. Oh, kalau Jawanya Karno gitu. Ya, Karno. Ternyata Bung Karno juga aslinya Karna. Oh, dibacanya? Ya dibaca Karno. Kenapa? Karena itu ada sejarahnya Mahabharata, cerita Mahabharata. Nanti silakan dibacalah buku di Google. Ya, di Cindy Adams dan lain-lainnya. Dan Karna ini bisa disingkat juga. Apa? Kang Suryana. Gitu. Jadi dikait cocokologi ya, seperti itu. Pas ya, zaman sekarang. Iya. Cocokologi. Nah gitu ya. Berarti dari situ awalnya, kemudian merambah kemana-mana ya. Termasuk kemarin itu ikut lomba mirip Bung Karno, pembacaan proklamasi mirip Bung Karno ya. Alhamdulillah saya ikut juga situ. Ada berapa peserta waktu itu? Dihitung-hitung ya 60-an. 60 peserta ternyata ya. Saya cek ya, nggak tahu mungkin ada 61, 62 atau 68 nggak tahu. Awal-awalnya saya kira itu sekitar 20-an atau gitu. 60 ternyata ya? 60, alhamdulillah. Dan dari berbagai kota ya. Artinya nggak hanya dari Jawa, kan Soekarno Jawa nih. Identik gitu. Nah, berarti kan kayaknya tuh yang mirip-mirip gitu tuh kan orang Jawanya. Jawa. Sedangkan Suryana sendiri orang Sunda ya. Orang Bogor. Sunda. Enggak banget lah ke Jawa-Jawaan aja. Tapi alhamdulillah juara 1 ya. Alhamdulillah juara 1 dengan izin Allah. Alhamdulillah. Berarti memang cocok lah. Jadi Soekarno. Tadinya saya kalau nggak menang saya mau udahan ini. Bung Karno enggak, saya enggak malu saya. Biasanya saya kan pakai baju ini kan, peci kan lain-lain ya kan, saya koleksi ini itu. Kalau kalah aduh kayaknya saya enggak malu udah nanti aja jadi Jaka Sembung lagi. Pakai gitu lah. Pilih toko-toko yang lebih kira kamu inspirasi. Malu soalnya kan. Kok enggak pakaiannya udah mirip pakaiannya kok gitu. Pas baca proklamasi enggak menang ya. Tapi alhamdulillah menang ya. Alhamdulillah ya. Terus ziarah ke Blitar, ke makam Bung Karno. Oke ya, kemarin ya. Alhamdulillah sempat ziarah ya. Alhamdulillah ya. Gimana di sana? Itu untuk menghadiahkan lah itu. Ke museumnya ya. Museumnya, ke perpustakaan juga, cuman keburu tutup. Ya. Dia tapi alhamdulillah ya sempat ke sana. Nah, tentang film, kembali lagi ya ke film ya. Ini kan tentang film indie ya. Itu berarti modal sendiri atau gimana itu? Create siapa penulisnya atau itu kayak gitu-gitu, ini siapa ini pembagian job desk? Kita sistem on the spot ya. Jadi nggak ada naskah, nggak ada skrip langsung. Jadi ini adegan di sini begini ngomongnya begini ya. Bagian ini Bung Karno ngomong gini. Langsung Bung Karno gitu ya. Langsung jadi jadi. Nggak ngapa-ngapalin dulu, makanya nggak ada ngapalin ini. Ngomong gini ngomong gitu aja. Jadi nggak ada acara lupa atau gimana. Kalau salah mah ada aja kan, belibet atau gimana. Itu aja. Sutradaranya Kang Dewo. Kalau saya kok sutradara, bukan asisten sutradara. Jadi mitra ya, partner gitu. Produsernya ya saya sama Heni Harliani, istri saya. Itu paling kalau biaya sendiri sih, nggak ada mana-mana. Biaya sendiri, main film sendiri. Iya betul ya, bebas kan gitu. Bener-bener film independen. Asli itu. Itu bikin kan
tetap aja walaupun nggak ditulis itu ada skrip non tertulisnya misalkan apa itu dari mana datangnya? Alurnya dari mana itu datangnya? Jadi kayak kata-kata yang diucapkan atau apa kayak literatur ya. Baca literatur. Oh dari situ ya? Iya, buku sejarah. Dan video-video malah Kang Deo itu punya videonya. Orang lain bicara tentang sejarah itu dari buku, dari orang dan lain-lain. Ini dari video langsung. Ini orang yang ini waktu kejadian ini videonya. Ngomongnya gini-gini. Udah ada kan video nggak bisa. Dia pecinta sejarah juga atau gimana? Ya bukan hanya pecinta, memang ya bisa dikatakan. Dia sutradara juga kan ya? Sutradara itu bapaknya itu pensiunan PM dan katanya itu dulunya anak angkatnya Bung Karno, bapaknya Kang Dewo itu. Oh, makanya match banget ya dengan kondisi ini deh. Sekarang film-film kayak gini gitu. Dipertemukan. Betul. Nah ini kan filmnya itu biaya sendiri gitu ya, dan apa namanya tuh main juga sendiri ya. Artinya mereka dibayar nggak sih itu yang main-mainnya? Ah gitu ya. Ya kita saling sukarelawan ya, saling sukarela gitu. Alhamdulillah tapi ya untuk makan ya, semua ada ya? Untuk minum dan lainnya adalah seperti itu. Ya kalau transport itu insya Allah ada. Kalau sutradara ada khusus lah ya, kan jauh ya? Juga dari ini juga Pasir Jambu. Jadi beliau yang edit, beliau yang rekam, ya kan. Kalau kita nggak kepegang, jadi ada tripod dia yang bawa. Iya ya. Tripod saya ya, tripod saya, dia kamera dong, handycam. Dan itu personilnya itu termasuk member itu ya, anggota Peci itu semuanya ya? Peci ya. Peci. Orang-orang sekitar itu juga, jadi nggak nyari. Yang mirip ini mau jadi ini. Itu kok bisa mirip-mirip gitu? Alhamdulillah itu seolah-olah Allah dan alam semesta ini mendukung, kayak mudah-mudahan amin ya, mudah-mudahan nggak kegeeran juga, mudah-mudahan memang. Allah sudah di sugu-sugin gitu kan. Ini pas lagi jadi Sudirman, betul. Jadi yang kayak Bung Hatta itu kan mirip-mirip gitu, dan nggak nyari audisi gitu kan? Itu ada aja ya di sekeliling. Kamu jadi, saya kan Soekarno, masa saya sendirian sih? Kamu jadi apa ya kira-kira? Oh ya kita butuh Bung Hatta nih, Bung Hatta kan? Ya jadi. Ternyata mirip. Sudirman, ya mirip. Iya betul. Sahrir juga, Fatmawati juga alhamdulillah. Iya pas dilihat itu kan itu mirip gitu. Dan itu orang-orang terdekat gitu ya. Maksudnya artinya di sekeliling kita. Alhamdulillah. Nggak ada audisi. Itu prosesnya berapa lama film? Apa judulnya tadi ya? Taring Kembar. Macan Revolusi. Nah, itu siapa yang dimaksud dengan Macan Revolusi itu? Taring Kembar. Jadi Taring Kembar itu jadi ini mewakili dua sisi. Dua sosok, maksudnya bukan dua sosok, dua sisi ya. Sisi militer, sisi sivil. Kalau di militer kan Jenderal Sudirman, ya kan, Jenderal Nasution, ya kan. Kalau sivilnya kan kayak Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir itu kan. Dan mereka itu memiliki taring masing-masing, ya kan. Taring macan bisa dikatakan. Untuk revolusi ini, untuk kemerdekaan Indonesia, untuk memajukan, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Gitu. Nah, kan ini tuh film perjuangan ya. Film perjuangan berarti apa ya? Veteran apa istilahnya? Ini ada kemarin itu kalau nggak salah ada foto juga dengan veteran gitu. Ini berarti gimana? Mereka mendukung terus mereka senang atau gimana nih reaksinya ketika ada film ini dari para veteran? Alhamdulillah ini kan berita ini atau gerakan kita ini, aktivitas kita ini itu terdengar oleh salah satu keturunan dari Pangeran Diponegoro. Salah satu pahlawan yaitu Pangeran Diponegoro. Nah beliau juga punya grup pahlawan. Ada Perintis Kemerdekaan, ada grup apa lagi gitu kan. Pada tahu tuh. Nah dari Jakarta jauh-jauh berkunjung ke Bogor ingin menemui kita. Mana kok mirip-mirip banget ya kan? Bahkan ada yang keturunan Bung Hatta. Anaknya Bung Karno, cucunya Jenderal Sudirman juga sama mengakui kemiripannya mereka dan juga pengen ketemu malah itu seperti itu. Gitu. Kemudian teman mereka belum ketemu, akhirnya yang lain-lain keturunan pahlawan lain ketemu di Bogor. Babak keduanya juga ada lagi waktu itu kan tanggal 3 Juni. Kemudian lanjut lagi tanggal 22 Junian. Nah, seperti itu. Kemudian udah gitu diundang juga oleh veteran. Nah, kita diundang langsung ke kantornya tuh. Kita diwawancara di sana. Masuk Bogor Today, masuk berita online, dan mereka terharu, bangga, bersyukur dan mendukung. Katanya mereka mau ajukan ke Bima Arya ya, Pak Bima Arya, wali Kota Bogor untuk
menayangkan film ini pada acara 17 Agustus kemarin. Ya cuman nggak jadi karena masih musim begini Masih ya. pandemi ya. Jadi tidak boleh ada kerumunan. Iya betul ya. Takutnya ada kerusuhan. Ya. Dan itu apa? Mereka taunya dari mana itu? Tadi anaknya siapa? Pangeran Diponegoro itu? Dari Kang Dewo kan suka posting ya kan. Kang Dewo kan temennya juga. Oh, sama jadi Kang Yudi namanya Kang Yudi itu. Oh, ada link juga. Jadi Kang Dewo link ke keluarga pahlawan. Ke Kang Yudi dulu. Kang Yudi ke keluarga pahlawan. Nah, yang datang itu cicitnya Cokro Aminoto. Pak Cokro Aminoto itu gurunya Bung Karno. Terus kemudian pernah singgah di rumahnya Bung Karno dan pernah jadi mertuanya juga. Ya, Cokro Aminoto itu. Ketemu itu ketemu kemarin? cicitnya. Ya, alhamdulillah, suatu apa ya namanya kebanggaan, mungkin kebahagiaan. Alhamdulillah ya, dipertemukan dengan ini sejarah lah ya. Anak-anak Jatikusumo juga ada itu. Jatikusumo itu. Oh, ada juga. Anaknya langsung situ. Oh, ketemu. Jadi kita teh kayak direbutin, ini pengen hari kita, ini pengen hari kita gitu, kita bikin karya gitu seperti. Tapi dua-duanya kita rangkul dan ini kita bangun bersama lah gitu seperti itu. Oh gitu. Jadi alhamdulillah dapat apresiasi yang bagus ya dari mereka ya. Alhamdulillah. Ya karena di zaman kayak gini gitu, orang-orang tuh lebih banyak menyukai yang ke barat-baratan, yang ke apa? Jepang-Jepangan. Ke Jepangan, Korea, Jepang. K-pop, apalah gitu. Nah ini ada sekelompok sekelompok anak muda yang jadul istilahnya dalam tanda kutip jadul gitu, yang ngapain masih mau ngapain ya gitu kalau orang pikir gitu. Tapi alhamdulillah pada ini ya ada respon. Alhamdulillah dapat apresiasi ya, dan itu memang seharusnya sih begitu. Seharusnya anak muda kita itu lebih menghargai, dan ini sejarah sendiri ya, maksudnya cinta kepada ini gitu dan luar biasa gitu. Nah ini bikinnya itu susah nggak sih bikin ini film? Alhamdulillah nggak terlalu. Cuman kalau bagi Kang Dewo mengganti background kali ya. Kita syutingnya di kontrakan. Backgroundnya di istana atau gitu. Langit atau apa itu mungkin bagi Kang Dewo tergantung backgroundnya. Kalau backgroundnya misalnya warna hijau, biru mungkin lebih mudah. Tapi kalau warna putih atau warna-warna lain gitu kan, itu cukup sulit juga. Makanya di situ paling jadi ada proses editing gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya lokasinya asli langsung di mana itu nggak ada masalah, alhamdulillah. Oh ada yang di lokasi sejarah gitu ada ya? Ada yang mirip malah ya, maksudnya kayak mirip istana itu kok ada ya? Itu rumah tetangga almarhum Haji Effendi, daerah Parung Batang juga itu. Iya, itu di kampung ada rumah kayak gitu, dan itu mirip banget dengan istana ya. Ada juga rumah mertua saya juga dipakai itu kan. Itu kan rumah tua juga. Iya, rumah tua dan barang-barangnya juga kan barang-barang tua ya. Iya. Nah, itu ngumpulin juga propertinya sendiri atau gimana? Alhamdulillah kita properti untuk syuting ini sendiri juga. Emang sendiri, saya suka ngoleksi, tapi yang ada kaitan dengan sejarah perjuangan. Kalau zaman-zaman kuno, zaman Fir'aun atau zaman gitu saya nggak ngumpulin juga. Lama juga. Gitu. Perjuangan. Ya, khusus perjuangan Indonesia ini. Dan saya dekat-dekat proklamasi lah. Gitu. Artinya kesulitannya nggak terlalu terlalu signifikan ya. Artinya enjoy aja, terus lancar. Berapa lama dalam proses pembuatan ini? Kita mulai di 1 likur bulan Ramadan ya tanggal 21 malam 21 kita harus take. Alhamdulillah udah syuting gitu bleng kita kan, kosong vakum gitu kan, mulai lagi nggak tahu kapan. Intinya kita nggak bertubi-tubi terus ya, kadang-kadang mau syuting nih syuting gitu kan, jadi kita nggak kejar tayang lah ya, nggak kejar tayang. Apalagi Agustusan waktu itu masih agak lama. Kita targetnya bukan Agustusan, bikin aja gitu kan. Ternyata Agustus semakin dekat kan, udah momennya pas Agustus ditayangin ya. Iya, oh ditayangin di kampung ya. Ya kayak layar tancap. Layar tancap gitu. Dan itu bagaimana respon masyarakat? Alhamdulillah itu pada antri banget ya. Asik ya. Ada ini juga adiknya Bima Arya, adiknya wali kota. Jadi anggota DPRD Bogor Timur juga, Pak Fajari, saat ini menyaksikan juga. Oh iya, ke situ. Hadir ya. Iya bagus. Ya, karena memang tim suksesnya di situ juga sekalian berkunjung, ada perlu ya seperti itu. Enggak diundang juga sih, memang sekalian mau berkunjung. Oh dia berkunjung pas lagi ini gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah berarti nggak lama ya, prosesnya itu nggak lama dan memang santai ya, nggak dikejar-kejar gitu. Enggak. Terus kemudian dari proses dialog macam-macamnya juga santai, nggak ini ya, nggak santai gitu. Alhamdulillah. Nah ya. ini kan kemarin itu durasinya sekitar berapa lama itu durasi? Trailer apa filmnya? Filmnya 50 menitan lah, 56 menit gitu. Hampir 1 jam kurang. Kalau di YouTube nanti kalau mau nyari apa nama ininya?
Nah, kalau kita Kalau trailer apa filmnya? filmnya. Filmnya belum masuk. Oh, belum ya, Tapi belum. kayaknya memang gak jauh dari judul itu. Macan Paling film perjuangan, film perjuangan. Taring Kembar, Macan Revolusi. Oh, ya nanti kalau Insya ketik Allah. itu insya Allah ada ya. Kalau ada, kalau udah dimasukin tapi ya filmnya. Nanti. Saya- Tapi trailernya kan udah ada. trailernya Nanti insya ya. Allah Nanti teman-teman Wonder People di sana bisa ya like subscribe, like atau share film-film Komen, ya, komen ya film apa namanya? Taring Kembar, Macan Revolusi. Ya sebagai kecintaan kita kepada negeri tercinta inilah kita apa namanya? Mulai mencintai pencinta yang berbau Indonesia lah ya. Betul. Nah, ini kedepannya ada apa lagi nih selain bikin film ini apa sebagai bentuk kecintaannya ini kan kemarin ikut proklamasi alhamdulillah juara kedua, juara ke satu, alhamdulillah ya. Lumayan. Alhamdulillah. Kemudian bikin film ini juga itu tuh apa kedepannya punya ini gimana? Kita bentengin para pemainnya untuk menghafal atau menguasai biografi masing-masing tokoh yang diperankan. Oh, ada pendalaman karakter, pendalaman materi, pendalaman karakter, ya, sosok dan lain-lain. Ya, untuk kita bukan untuk menjadi orang lain ya, tapi kita menyerap energi, menyerap energi positif ya. Energi positifnya tentu saja ya di situ. Semangatnya, daya juangnya, prinsipnya. Kok bisa begitu? Itu kan makhluk Allah juga, ya kan, ciptaan Allah juga. Gimana supaya bisa begitu ya tentu kita harus mengikuti cetakannya seperti itu kan anggaplah cetakannya kita masuk ke situ keluar pun insya Allah tidak jauh beda minimal 80% 70% dari dia. Bisa jadi kita lebih hebat dalam arti bukan lebih hebat kita mungkin lebih memiliki ciri khas yang lain juga seperti itu. Dan ini filmnya kan apa udah selesai kemudian ada lagi pendalaman materi ini ya baca-baca literaturnya ya literasinya itu apakah ada rencana membuat film sendiri-sendiri gitu, misalnya tentang Bung Hatta sendiri gitu, tentang Syahrir sendiri, tentang Sudirman sendiri gitu-gitu nggak sih film indinya? Insya Allah versi bisa ada kemungkinan ya, bisa ada kemungkinan, cuman masih belum kebayang lah ya. Yang kebayang ini paling membuat buku masing-masing. Jadi saya misalnya menulis biografi Bung Karno, ya seperti itu. Kemudian Bung Hatta menulis biografi tentang Bung Hatta, perjuangannya, prinsipnya, pidato dan lain-lain. Seperti itu. Kan jarang. Yang nulis buku Bung Karno orangnya deket-deket mirip lah dengan Bung Karno. Bung Hatta misalnya penulisnya juga lah ini mah penulisnya mirip Bung Hatta tapi ini namanya Dano Bareno misalnya. Dano Bareno tapi wajahnya Bung Hatta. Wah ini. Itu insya Allah nilai plus tersendiri insya Allah. Dan itu sebagai bentuk promosi bukan promosi ya. Peci ini ya, maksudnya nanti merekrut orang-orang baru untuk lebih cinta kepada sejarah gitu-gitu ya. Iya betul. Salah satunya itu ya. Atau ada gerakan-gerakan lain yang untuk merekrut? Untuk gerakan ada, cuma kita nggak terlalu langsung ikut ini enggak. Kita pawai pakai sepeda, kita pakai peci tiap hari. Itu orang-orang udah melirik benar tersendiri gitu kan melirik sendiri kemudian mereka pengen dong gitu ada nggak peci yang stok peci ada nggak gitu kan saya pengen pakai peci kayak ini nih Kojek misalnya yang jadi Jana Suliman kayak Kang Suryana yang jadi Bung Karno Nano gitu pada pakai peci kan kesehariannya pengen ikutan juga gitu malah sampai pada kondangan itu kan pada pakai peci bukan sayanya tapi ya dia yang tadi minta peci itu pas saya kasih peci pas ada kondangan langsung pakai peci subhanallah dan dia pakai status dan lain-lain gitu pakai peci alhamdulillah jadi udah menyebarlah paham peci di sekitar RT 4 Parung Banteng ini. Iya. Ya teman-teman yang di Bogor, yang anak-anak muda Bogor, nanti kalau misalkan mau gabung boleh ya nanti ya. Kontaknya apa nanti kalau mau ini untuk gabung di peci ini warga Bogor dan sekitarnya gitu. Ya paling di nomor 0896 394 777 91 ya bisa langsung atau ke daerah apa Katulampa ya Parung Banteng RT 4 RW 1 Katulampa Bogor Timur Kota Bogor Jawa Barat Indonesia. Nanti di replay lagi ya soalnya kan di luar sana juga kemungkinan besar juga ada gitu loh kelompok-kelompok anak muda yang cinta dengan sejarah terus mereka berkumpul kemudian ternyata ada juga ya yang kayak gini nah itu kan bisa jadi tuh kolaborasi. Kayak gitu-gitu mudah-mudahan ya. Terus kemudian ini tentang ini kan ini genrenya film indie ya nah itu film indie itu apa tadi pengertiannya kan orang-orang tuh film indie saya juga pernah lihat beberapa tapi apakah itu itu film indie itu belum ngerti banget gitu.
Setahu saya film indie itu film independen ya, bukan film India ya. Kan suka ada yang bilang, oh film India, padahal film independen sendiri ya, berdiri sendiri, bukan melalui pemerintah, bukan atas nama partai, bukan perusahaan, kita bikin sendiri ya. Dia dengan modal apa adanya, dengan pemain seadanya juga, yaitu yang kita garap, yang kita lakukan. Nah itulah film ini kurang lebih seperti itu. Maaf kalau saya salah ya. Itu yang saya baca, yang saya ketahui seperti itu. Jadi nggak ada kaitan dengan pihak manapun, perusahaan, PT atau partai dan lain-lain, enggak. Dan siapapun bisa ya bikin film ini ya sebenarnya. Siapapun bisa. Dan ini pakai HP juga. Saya bikin film ini pakai HP juga. Oh, gitu. Jadi HP itu bisa karya yang menakjubkan juga. Yang penting karyanya, idenya orisinal. Gak harus pakai yang serius banget, kamera besar atau apa mahal. Apalagi ini serius banget nih. Ini mic-nya ada, kameranya, tripodnya juga nggak tahu tuh. Ada harganya berapa itu. Ini cahayanya cukup juga. Kalau bagi saya itu sayang, kalau misalnya malu kalau ada peralatan gini, kalau saya pengen buat karya tapi takut jelek kan. Tapi kalau HP kan lumayan. Kayak HP mah jelek juga, wajar lah HP gitu. Nah ini harus lebih lah ya, ini mudah-mudahan. Karya atau mencipta karya-karya ininya harus lebih lagi ya, dengan dengan peralatan yang lebih lah gitu ya. Ya alhamdulillah seadanya ini. Nah, ini alhamdulillah saya saksikan di YouTube itu bagus ini ya. Bagus, seger, kalau perbincangan seger ya, nggak monoton, nggak garing juga. Seger, kedengarannya empuk gitu. Suaranya empuk, kita ngomong apapun itu empuk aja gitu. Ngomongin apa aja empuk aja ngobrolnya tuh. Terus background-nya seger, cahayanya cukup. Ya bagus lah. Teruskan, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Ini mendukungnya, perpustakaannya ada, kafenya ada, studionya ada. Terus terang saya ngiri positif, tapi ya untuk di Bogor pengen mudah-mudahan punya. Amin. Ya nanti bikin cabangnya lah di Bogor, ada Wonder Home, Wonder Library, Wonder Cafe-nya. Ya, studionya gitu ya. Nah, satu lagi, apa untuk membuat film ini apa saja sih yang harus dimiliki, atau tahap-tahapnya, atau apa? Biar di luar sana, saya mau juga nih bikin film ini gitu. Tapi apa ya step-stepnya gitu, kayak gitu. Ya, pertama-tama ya harus punya editor ya, aplikasi buat editingnya gitu kan. Tetap harus ada proses editing. Editing. Kemudian usahakan idenya itu yang kreatif ya, dan yang berkualitas, yang bermanfaat, yang orang nggak banyak ngeh tentang hal itu seperti itu. Tapi ini perlu diangkat misalnya kan gitu. Itu diantaranya. Terus harus diperhatikan juga pencahayaannya, terus dialognya juga, aktingnya juga harus mendukung. Jangan sampai ketika aktingnya begini, malah begitu. Ini kemarin Janda Sudirman kan Jawa harusnya, ini malah ke Sunda-Sundaan. Jadi kan lucu juga ya. Udah mirip ininya, tapi ini ngomongnya masih belum Jawa. Akhirnya kesini iya, memang harus diperjawa gitu. Berjawa, dipelatih ya. Iya. Intonasi macam-macamnya. Berarti sebenarnya cukup mudah ya? Ya mudah-mudah. Gampang-gampang sulit. Gampang-gampang mudah. Mudah-mudah gampang, insya Allah. Sulit itu ya wajar lah ya, karena di balik kesulitan insya Allah ada kemudahan. Seperti itu. Jadi kita anggap mudah aja, menikmati seperti itu. Ya. Ada ini nggak masukan-masukan atau saran buat para wonder people di luar sana yang mau bikin film indie gitu? Kira-kira apa ininya? Semangat, motivasinya atau semangatnya atau apa ini? Ya, diantaranya sering-sering juga menonton atau menyaksikan film-film yang berkualitas mengenai apa yang memang kita ingin garap, seperti itu. Passionnya di mana, itulah. Diantaranya usahakan hindari film-film yang horor, pencitraan yang tidak jelas dan lain-lain, itu sangat mengganggu kreativitas juga, seperti itu. Ya udah, yang bermanfaat insya Allah mudah-mudahan didukung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terus teknisnya kayak tadi aja, rekam aja, kita lihat film gitu. Ambilnya dari mana kita ATM sistemnya ya, amati, tiru, modifikasi. Amati tiru, begini tiru aja nggak apa-apa, kemudian nanti modifikasi supaya nggak ngejiplak, seperti itu. Dan saya pesankan, meskipun kita kejadul-jadulan, mencintai sejarah, mendalami sejarah, bukan berarti kita nggak anak gaul. Bicara gaul punten ya, saya itu anak breaker ya, break dancer. Saya tukang break dance juga. Saya juga sering tampil juga dulu ya, terus pernah juga di Global TV ya, di salah satu TV lah ya. Pernah ikut kompetisi, pernah tampil di sini. TV, itu kan biasanya mainan anak-anak gaul ya. Terus juga Desa Amerika, bikin Desa Amerika ya. Alhamdulillah saya juga
diamanati bisa bahasa Inggris sama Allah Subhanahu wa taala ya bahasa Arab juga alhamdulillah, sedikit-sedikit bahasa Belanda, Jerman dan lain-lain itu juga nggak gaul seperti itu. Alhamdulillah silat juga. Silat Cimande ya? Ya Cimande khususnya. Kemudian menulis buku juga. Alhamdulillah. Berapa buku yang ditulis kemarin itu? Saat ini baru 11 buku sih. Masya Allah. Tentang motivasi ya, motivasi Islami 2, sisanya bahasa Inggris. Apa itu kurang gaul? Artinya gaul itu. Ya? Gaul itu ya bukan berarti kita mengikuti arus zaman, negatif positif. Justru malah saya mengikuti arus ke belakang. Betul. Seperti itu. Tapi dengan jiwa yang kekinian juga seperti itu, tapi menghormati masa lalu, masa sejarah para pahlawan seperti itu. Itu aja paling pesan-kesan dari saya. Desa Amerika ya, pernah ya. Desa Amerika. Ya pendiri Desa Amerika. Terus, juga pernah masuk tabloid radio. Ya. Terus ngajar juga bahasa Inggris ya, buka kursus bahasa Inggris ya. Iya. Privat. Nulis buku 11. Alhamdulillah sudah ada yang pernah malah dicetak ulang ya. Cetak ulang ada, yang bestseller juga ada. Bestseller ada. Terus Silat Cimande juga ya. Nah, itu Silat Cimande juga pengalaman di kehidupan nyata sangat bermanfaat sekali. Oh, itu ya benar. Itu ada juga ya, heroiknya sebenarnya ada ini. Kalau saya ceritain nanti tanya kesannya aduh saya apa ya? Harusnya ada ini sendiri, harusnya ada sendiri itu momen sendiri. Sebenarnya banyak hal yang bisa digali sebenarnya dari adik saya ini, tapi karena ini waktunya terbatas dan ini juga mau pulang sebenarnya, saya todong dulu. Itu makanya ini karena yang terbaru ini adalah pembuatan film film indie ini. Kemudian kemarin juga ikut lomba proklamasi gitu-gitu. Jadi ini kayak yang terhangat gitu. Makanya ini saya ingin sayang sekali kalau pengen tahu banyak. Tapi untuk yang lain-lainnya itu bisa aja next time gitu. Nah, untuk melihat Silat Cimande, film-film indinya bisa juga di YouTube channel ya, dibuka YouTube channelnya itu Suryana Hasan 20. Ya, Suryana Hasan 20. Nah, dicek aja Suryana Hasan 20, nanti di situ ada Silat Cimande, ada adegan-adegan break dance dan macam-macamnya ya. Ya, film indie dan lain-lain. Film indie, Silat Cimande, bahasa Inggris macam-macam lah di situ insyaallah. Apa aja dimasukin pokoknya. Betul. Nanti dicek aja insyaallah bermanfaat. Kita kan bikin sesuatu pengennya yang bermanfaat, menghibur dan juga bermanfaat biar jadi amal jariah kita nanti gitu. Jangan sampai apa yang kita buat itu nanti menjadi yang tidak baik, kemudian jadi dosanya berkelanjutan, kan kita nggak mau kayak gitu. Makanya kita pengennya yang baik, yang produktif, yang bisa menjadi amal jariah kita di suatu saat nanti gitu ya. Nah, itu untuk film indie, prosesnya dan semuanya. Terima kasih sudah mau sharing di sini dengan keterbatasan waktu yang ada. Dan semoga perjalanan ke Bogor lancar. Semuanya terima kasih sudah mau berkunjung ke sini. Barokallah, mudah-mudahan kedepannya tambah lancar ya dengan patch-nya, dengan film-film indinya, dengan kegiatan semuanya. Dan semoga banyak anak muda di sana yang terinspirasi dan mau bergabung dan sebagainya gitu. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.